Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Susanto, IDP Angkatan 11 Kabupaten Garut akan melaksanakan aksi nyata budaya positif Pondok 174 dengan fasilitator yaitu Bapak Iman Samsudin, kemudian PP Ibu Setia Trisan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'alul ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat wallahu bima ta'malun khabir. Ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil-ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil-ilmi wa man arada al-ma fa'alaihi bil-ilmi. Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 1 Bentulan atau yang mewakilinya yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMPN 1 Atap 1 Bentulan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua berada dalam satu wacana yang merupakan program aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 1 Bentulan yang insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh pemateri, yakni yang terhormat Bapak Andi Susanto SP. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melakukan aksi nyata diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 1 Bentulan, marilah acara aksi nyata diseminasi ini kita buka dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah, sholawat Ibrahimiyah, dan doa untuk kebaikan kedua orang tua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan diawali membaca surah Al-Fatihah, sholawat Ibrahimiyah, dan doa untuk kedua kebaikannya kedua orang tua, mudah-mudahan acara diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 1 Bentulan ini berada dalam keadaan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, hadirin rahimahullah. Untuk yang selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Atap 1 Tunggulang atau yang mewakilinya yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Erwin Bardiansyah SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Atap 1 Tunggulang. Kepada yang terhormat Bapak Erwin Bardiansyah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan waktunya kepada saya selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Atap 1 Tunggulang. Alhamdulillah pada acara hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan pendampingan atau diseminasi salah satu guru di SMP Atap 1 Tunggulang yang sedang melakukan calon guru penggerak. Ya. Mudah-mudahan di dalam diseminasi ini Bapak Andi atau yang lainnya yang ikut di dalam guru penggerak, program guru penggerak di tahun 2024 ya, semuanya mendapatkan kelancaran ya, kelancaran semuanya. Bapak di sini selalu mendukung untuk semuanya ya, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri guru-guru semua yang ada di lingkungan SMP Tunggulang untuk melaksanakan serta mengikuti setiap program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Nah, supaya kita semua ikut ke dalam ke dalam orde maksudnya kemajuan zaman ya, ikut di dalam kemajuan zaman yang berkembang di masa yang akan datang atau yang sedang berjalan ya. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan untuk Pak Andi dan yang lainnya yang sedang melaksanakan calon guru penggerak, mudah-mudahan di dalam diseminasi atau dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam melaksanakan itu program-programnya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan serta menghasilkan apa yang diharapkan oleh Pak Andi dan yang lainnya. Mungkin dari saya selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Tunggulang mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Erwin Bardiansyah SPD, Wakil Kurikulum dari SMP Negeri 1 Atap 1 Tunggulang yang telah memberikan sambutan atau sepatah kata dan juga motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa dijadikan sebagai pijakan untuk kita semua sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMP 1 Atap 1 Tunggulang untuk bergerak maju ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang saya hormati, hadirin rahimahullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP
SMPN 1 atas 1 Bungkulang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Andi Susanto SPD. Kepada yang terhormat Bapak Andi Susanto SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala SMPN 1 atap 1 Bungkulang atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru SMPN 1 atap 1 Bungkulang yang kali ini membersamai saya hadir dalam pelaksanaan aksi nyata yaitu budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, terutamanya yaitu Bapak Ibu dalam rangka bersilaturahmi menguatkan ukhuwah kita selaku pendidik di Dewan Guru di SMPN 1 atap 1 Bungkulang. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada acara atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya di sini yaitu untuk menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif. Baik Bapak Ibu, jadi di sini saya akan menyampaikan dulu yaitu apa sih budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah budaya baik yang saya terima gitu ya. Budaya positif itu adalah hal-hal baik yang saya terima ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak. Kalau di LMS Bapak Ibu di program guru penggerak itu ada di modul 1.4. Nah, itu yang dinamakan budaya positif seperti itu. Pertama saya mengucapkan salam guru penggerak dari saya Andi Susanto, salam guru penggerak Bapak Ibu. Di sini saya angkatan 11 guru penggerak dari Kabupaten Garut. Jadi selama ini guru penggerak ini sudah berada di angkatan 11. Mudah-mudahan di angkatan berikutnya angkatan 12 kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini bisa sama-sama mengikuti program guru penggerak. Karena apa? Saya sendiri yang sudah merasakan guru penggerak memang agak capek ya Bapak Ibu, namanya kita mencari rezeki ilmu maksud saya itu ya lumayan capek gitu kan, tapi ilmu yang didapatkan dalam guru penggerak yang saya rasakan gitu kan dan saya rasakan manfaatnya itu alhamdulillah gitu, banyak sekali manfaatnya itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan diseminasi ini juga bisa menambahkan minat kita semua untuk mengikuti guru penggerak yang nantinya bisa kita salurkan ilmu kita itu kepada lingkungan sekolah khususnya SMPN 1 atap 1 Bungkulang Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita relax dulu ya Bapak Ibu, kita lepaskan beban-beban pikiran kita lepaskan mungkin beban apapun. Jadi kita ikhlaskan, hadirkan jiwa kita di sini untuk mengikuti diseminasi yang insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat ada perintah di sini, bukan perintah, ajakan ya Bapak Ibu. Yuk senyum selama 30 detik. Jadi yang tadi jam dulu Bapak Ibu kan kurang apa nih habis orang harus kamu kali jam seberapa ya jam dulu kurang seri Pak nah ya orang harus seri gitu kan sebelum kita mau mulai kita seri menunjukkan kalau hati kita senyum, menunjukkan kalau kita itu ikhlas berada di kelas ini supaya ilmu yang kita dapatkan bersama-sama ini bermanfaat untuk kita semua. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, oke, siap ya Bapak Ibu. 30 detik. Boleh Bapak Ibu senyum. Bapak Denny akan boleh dipandu Bapak Denny selama 30 detik ya Pak Denny. Ya. Terserah Bapak Ibu. Yang penting dia ketarik. Boleh sama ngambil giginya sampai kering. Boleh, silahkan Pak Denny. Anu tetap senyum. Anu tetap senyum berarti. Baik, sebelum kita mulai ya, ada arahan dulu dari pemateri kita untuk tersenyum terlebih dahulu ya Pak. Kalau senyum ya, kalau di SMP 1 atap 1 Bungkulang, kalau senyum itu adalah kebiasaan dan adalah sarapan sehari-hari dari kita semua. Jangankan tersenyum, tertawa pun kita siap ya.
Dalam hitungan seperti apa yang diarahkan oleh pemateri, saya akan hitung selama kurang lebih 30 detik ya, Pak Andi ya. 30 detik dan mudah-mudahan senyum ini mendapatkan barokah. Kita semua dengan senyum kita semakin sehat. Nah, dan dengan senyum kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Andi takaran senyumnya nukumahannya. Yang paling tertarik. Siap. Kalau Pak Ugun Pak Sandi tidak tersenyum, saya bilang apa aja? Jadi 1 jam. 1 jam. Kita mulai ya. Mudah-mudahan dengan senyum seperti niat-niatnya yang tadi. Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Tersenyum dimulai. Ya sambil tersenyum nggak apa-apa ya. Oke, masih ada waktu ya, kurang lebih 10 detik lagi. Ayo. Bukan tertawa Pak. Senyum membawa korban ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya dengan tersenyum kan otomatis niatnya senyum, tapi apa yang terjadi? Tertawa. Kita kan berarti Pak Andi melebihi dari target. Karena target dari materi adalah pemateri inginkan tersenyum, ternyata tertawa. Berarti ada lebihnya, lebih dari target. Kalau ini lebih dari KKM 50 tersenyum, berarti kita harus sampai 100 karena sudah sampai tertawa. Ya, berikan tepuk tangan untuk pemateri yang akan memberikan satu awalan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kembali ke pemateri untuk kita menyimak di aksi nyata, diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 atau 1 Bunga. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bapak Dewi yang telah memimpin. Bapak Ibu karena waktu ajan ya, kita berhenti rehat sejenak sampai ajan selesai dikumandangkan. Nah, Ibu bagus sekali ini. Baik Bapak Ibu, ajar telah selesai dikumandangkan. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan forum diseminasi sebagaimana Bapak Ibu ketika akan memulai kelas. Biasanya kan suka ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya juga di sini Bapak Ibu hebat akan membuat kesepakatan kelas. Tapi kesepakatannya kita tuangkan di kertas saja ya karena ini sudah susah diedit, jadi kita tuangkan dalam kertas saja. Baik Bapak Ibu, di sini saya memiliki kesepakatan. Yang pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, itu dua. Kira-kira mau ditambah apa lagi Bapak Ibu buat kesepakatan forum kita hari ini? Silakan Pak Ibu. Boleh sambil makan. Oke, boleh sambil makan. Biar enjoy. Kita tulis. Biar enjoy. Ada tambahan. Makan ringan maksudnya makan Ya, ringan. makanan ringan. Bapak Ibu silakan. Boleh sambil ngopi. Makan beda lagi ngopi. Ngopi kadang-kadang mau nyari apa? Teman surat ngopi kayak insya Allah pulang dia. Banyak saya mohon. Bukan makan artinya masuk ke itu kesepakatan forum di sini walaupun tidak ada kopinya. Ada banyak Pak. Bukan maksud Oh, iya. bukan maksud ada tidak adanya. Itu kan ke permasalahan. Oke, ya. Ke materi. Boleh makan ringan sambil ngopi. Terus ada lagi Bapak Ibu? Jangan boleh sambil merokok.
Oke, tidak boleh. Tidak boleh. Oke, good. Jangan boleh. Jangan boleh. Jadi boleh. Tidak boleh. Tidak merokok. boleh. Ada lagi Bapak Ibu kita paham? Tadi nggak boleh makanan ringan, boleh sambil ngopi meskipun kopi yang terus tidak boleh merokok. Terus apa lagi? Apalagi ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup. Mengajukan pertanyaan jika Ada yang diizinkan. Oh, mengajukan pertanyaan jika diizinkan. Oke. Jadi sebelum diizinkan juga seandainya ada sesuatu yang perlu ditanya, boleh Bapak Ibu silakan bertanya saja ya. Jadi silakan bertanya. Mengajukan pertanyaan jika diizinkan. Oke. Nanti di tengah-tengah sesi kita boleh Bapak Ibu berdiskusi. Jadi bukan cuma buat saya bertanya, tapi untuk kita semua, siapapun yang ingin menyampaikan pendapat silahkan gitu, sesuai kesepakatan kita, menghargai siapapun. Jadi siapapun yang bertanya, siapapun yang hadir juga boleh menjawab sebagai sama-sama kita belajar di sini ya Bapak Ibu gitu. Oke, jadi itu kesepakatannya. Kemudian yang berikutnya yaitu di sini dalam disiplin budaya positif ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama bisa dilihat ada disiplin positif, terus kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada posisi kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu di sini ada yang namanya disiplin positif. Sesuai Bapak Ibu, sesuai judul yaitu budaya positif. Jadi yang pertama kita pelajarin di sini yaitu ada disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin. Coba Bapak Ibu, kira-kira disiplin, kalau kita mendengar disiplin, apa sih yang terpancar di benak kita kira-kira soal disiplin ketika kita mendengar disiplin? sesuai harapan. Sesuai harapan, sesuai aturan ya Bapak Ibu. Kita kan sering memperingatkan anak berangkat sebelum waktu masuk. Jadi harapan kita kedisiplinan sesuai dengan aturan. Misalnya sepatu harus hitam, baju harus masukkan atau rapi. Nah itu yang dinamakan dengan disiplin positif gitu kan. Kemudian di sini disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif yang diharapkan murid itu bukan karena misalnya kamu harus masuk jam sekian, kalau enggak kamu dihukum. Tapi bukan karena itu yang dimaksud disiplin positif yang diharapkan nanti ditanamkan oleh siswa ke siswa gitu kan, ataupun ke siapapun lah gitu kan. Jadi diharapkan anak itu memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri. Oh, saya ini sebagai siswa memiliki aturan. Baju harus rapi, sepatu harus hitam, rambut harus rapi untuk yang laki gitu kan. Kemudian berangkat harus tepat waktu. Nah itu yang diharapkan. Jadi disiplin positif yang dimaksud di sini adalah si siswa ini sudah sadar bahwa di dalam dirinya itu harus memiliki perilaku tersebut, hal tersebut yang nantinya bisa berguna kan bagi mereka sendiri. Kenapa Bapak Ibu kalau sekarang perlu sih budaya positif? Salah satu yang disiplin positif kita tentunya sudah sering mendengar yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045. Coba Bapak Ibu sekarang kita bersama-sama kita hitung. Sekarang 2024 ke 2025 berarti berapa tahun Bapak Ibu? 6 bulan lagi. 2024 ke 2045. Oh. 45 kurang 25 sekarang. 45 di berapa? 10. 20. Baik Bapak Ibu. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi, 20 tahun ke depan. Ini disiplin positif kenapa diterapkan karena SMP? Kita lah khususnya enggak SMP lah, semua yang SMA, yang SD gitu kan. Khususnya kita tanamkan mulai dari SMP, yang SD mulai dari SD. Apa? Karena Indonesia Emas, bagaimana Indonesia ini bisa mencapai Indonesia Emas kalau disiplinnya tidak tertanamkan sejak dini gitu kan. Sementara kita tahu sesuatu hal apapun itu bisa mencapai kesuksesan ketika seseorang itu disiplin. Gak usah kita ambil jauh-jauh Bapak Ibu yang mungkin kita melihat
kalau kita mungkin di antara kita ada guru sambil bertani ya Bapak Ibu, ada yang sambil berdagang, ada yang sambil apapun itu. Kalau nggak disiplin, saya yakin itu nggak akan sukses. Kita ambil contoh petani, misal petani habis nanam, sering nanam, tapi 6 bulan kemudian dibiarkan. Kira-kira si tanaman itu bakal subur tidak, bakal menghasilkan tidak suatu saat nanti? Kan tidak. Kira-kira apa? Tidak terpiara, gitu kan. Begitu juga dengan si anak. Kalau nggak dari dini dipiara, terutama disiplin dalam diri yang tidak dipelihara, bagaimana akan menghadapi Indonesia emas? Sementara kita rasakan saat ini persaingan itu semakin ketat. Bagaimana menyikapi itu semua supaya kita tidak tergilas oleh zaman? Salah satunya adalah dengan disiplin positif. Ketika di dalam dirinya sudah memiliki disiplin positif, maka dalam mengikuti pelajaran, ketika diberikan tugas pun dia akan semangat, sadar dalam dirinya dia memerlukan hal tersebut. Dia sadar sebagai siswa memiliki kewajiban tersebut. Nah di sini sebelum kita lanjut, Bapak Ibu kita tentunya sering mendengar yang namanya itu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak dan mulia. Seperti yang telah kita tanamkan Bapak Ibu ini, insya Allah ya di sekolah kita sudah ada Bapak Ibu ya. Kita sering kali ketika ada hari besar kita memperingati, ketika hari Jumat kita ada yang namanya sholat duha. Nah itu kan insya Allah lah masalah iman dan takwa ini di sekolah kita sudah mulai kita bentuk sedikit demi sedikit. Kemudian mandiri bisa kita lihat ketika anak-anak tersebut ada jadwal tiket, dia itu nggak perlu kita suruh lagi, sadar gitu kan, memiliki kemandirian untuk menjaga kebersihan kelasnya sendiri. Ya meskipun tidak semuanya, masih ada yang belum seperti itu, tapi kan alhamdulillah sudah mulai terbentuk, tinggal kita kuatkan lagi berarti Bapak Ibu. Kemudian ada berkebinekaan global. Nah bisa kita lihat anak-anak itu kan saling menghargai satu sama lain. Di bullying di sekolah kita itu tidak ada lah gitu kasus yang membahayakan. Alhamdulillah ini terlihat kebinekaan globalnya sudah mulai terpupuk gitu. Kemudian ada bergotong royong. Bisa kita lihat kalau ada jumsih atau beres-beres atau persiapan seperti kemarin, seperti sekarang lah ada 17 Agustus gitu kan. Alhamdulillah gotong royong. Kenapa anak bisa seperti itu? Karena melihat luar biasanya Bapak Ibu guru hebat dalam membimbing mereka menjadi contohnya gitu kan. Bapak Ibu guru hebat seperti acara 17 Agustusan lomba, alhamdulillah mereka semangat mengikuti, berkata bahwa ini gurunya aja semangat, berarti tergambar dalam dirinya. Kemudian berikutnya ada kreatif. Ya kreatif itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu hasil karya mereka gitu kan. Ketika Bapak Ibu kita semua memberi tugas, mereka menyelesaikan dengan sekreatif mungkin gitu kan. Kemudian ada yang bernalar kritis, ya bisa kita lihat mungkin ya Bapak Ibu ya ketika di kelas, ketika ada sesuatu hal yang mungkin menurut mereka janggal atau belum mereka pahami, mereka lekas bertanya kepada kita seperti itu. Alhamdulillah di sekolah kita gitu kan sudah mulai terbentuk dasar-dasarnya, tinggal mungkin kedepannya Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi untuk memperkuat yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Nah di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi motivasi itu niatan dalam diri manusia itu apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Nah di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi misalnya, kenapa kok pakaiannya selalu rapi? Kenapa kok kamu datang tepat waktu? Ada yang motivasi cuma karena menghindari hukuman, biar nggak dihukum, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ketika kita bertanya di kelas, angkat motivasinya apa? Ada yang memang karena dia itu semangat belajar, ada yang motivasinya supaya saya nanti ulangan nilai bagus, supaya saya tetap bertahan jadi juara di kelas. Nah itu kan motivasi kadang-kadang gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini yang diharapkan gitu, terus tertanam di dalam diri siswa-siswi kita gitu, untuk menjadi orang yang seperti itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka itu sudah punya dasar kenapa kok mereka rajin, kenapa kok mereka seperti ini, nah seperti itu. Nah karena apa Bapak Ibu?
dasar mindset dalam pikiran itu sangat penting. Karena orang sukses itu ada dua kategori, sukses by design, ada sukses by accident. Sukses by design itu yang didesain, ada sukses dari kecelakaan, ujung-ujung nggak tahu sukses. Ada yang sukses karena didesain. Pernah Bapak Ibu saya membaca sebuah buku, jadi buku karangan dari saya lupa ya orangnya, soal orang luar negeri, jadi tapi peneliti dari Universitas Harvard University. Jadi dia itu meneliti, nanya ke mahasiswa lulusan Harvard, itulah luar negeri, susah saya menyebutnya padahal ya. Jadi si profesor ini meneliti. Jadi setiap lulusan ini ditanya, kamu jadi apa? Saya mau mengikuti saja Pak, seperti air alir mengalir, kemana saja membawa saya. Ada lagi yang ditanya sebagian orang, saya mau lulusan dokter Pak ya, saya mau menjadi dokter umum saja Pak di rumah sakit. Ada lagi yang ditanya, saya mau menjadi ahli spesialis gigi geraham bagian belakang. Setelah diteliti sekian tahun kemudian, si yang diteliti ini didatangi oleh peneliti ini, apa yang terjadi? Jadi sesuai dengan desain mereka. Jadi yang pertama mengikuti air mengalir, sebagian besar yang seperti itu hidupnya. Itu aja, nggak ada perkembangan. Karena apa? Yaitu tadi motivasinya sebatas ini, untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Nyamannya dia gitu aja, jadi nggak mau keluar dari zona nyaman gitu kan. Terus yang kedua, mau jadi dokter umum, taruhlah seperti itu. Ya jadi dokter umum biasa. Yang terakhir, yang memiliki spesifikasi hebat di dalam cita-citanya, dialah yang menjadi orang hebat. Karena apa? Hidupnya didesain, bukan karena asal-asalan hidup. Kalau peribahasa Pak, itu ada istilah itu, urip itu urup, maksudnya hidup itu ya hidup menyala gitu kan. Jadi menyala, bukan asal hidup, yang penting hidup. Karena kalau hidup asal hidup, ya maunya ikutan juga hidup gitu kan. Masa kita mau sekedar hidup, tapi di dalam hidup ini kalau bisa ada desain, ada ini motivasi yang terakhir ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Saya dilahirkan ini sebagai seorang pemimpin. Jadi saya nggak bisa hidup ini asal hidup, yang penting hidup aja, nggak bisa seperti itu. Jadi harus menghargai diri mereka sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sering membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah gitu. Karena keyakinan ini adalah sebuah peraturan yang sudah menjadi keyakinan yang tertanam dalam dirinya, bukan hanya nggak boleh buang sampah sembarangan, baca, nggak boleh buang sampah, bukan. Tapi dia memiliki pikiran yang lebih nalar, yang lebih jauh. Kenapa nggak boleh buang sampah? Kalau saya buang sampah sembarangan, misal gitu Bapak Ibu, nanti lingkungan saya menjadi kotor, menjadi sumber penyakit. Nah disinilah dia sudah memiliki nalar yang lebih jauh, yang ditanamkan menjadi sebuah keyakinan seperti itu Bapak Ibu gitu kan. Keyakinan kelas itu jadi lebih dari sekedar peraturan, tapi sesuatu yang sudah tertanam, yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekedar peraturan. Nah keyakinan sekolah itu yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah melakukan hal, kita semua lah gitu, sudah melakukan hal seperti ini gitu kan. Tinggal penguatan kita kembali dari keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolahnya. Seperti tadi, mudah diingat, mudah dipahami, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu kan nanti Bapak Ibu keyakinan itu nggak boleh, itu bukan ditulis nggak boleh, tapi dengan kalimat yang positif, tidak boleh buang sampah, berarti kalimat positif kan diganti, harus buang sampah pada tempatnya. Terus misalnya tidak boleh pakaian tidak rapi, itu diganti pakaian harus rapi. Jadi sesuatu yang mudah diingat, yang terus ditanam, yang menjadi mindset dalam hidup mereka. Kemudian yang berikutnya keyakinan sekolah. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini saya memberikan contoh dari kawan saya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Dan bisa dibaca ya Bapak Ibu ya, setiap anggota kelas perlu belajar senang. Nah, ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuatnya. Nah berikutnya Bapak Ibu, supaya kita ini enggak jenuh Bapak Ibu, saya ini punya kawan yang luar biasa, Pak Denny dan Pak Ginting, yang akan memandu kita ice breaking, kita happy dulu
Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum mulai Bapak Ibu ya sekali lagi senyum dulu Bapak Ibu. Ini harus senyum dulu supaya kita mudah gitu ice breaking gitu kan. Silakan Pak Din. Mohon maaf. Kenapa nih? Baik, terima kasih Bandi sebagai pemateri di diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 atau 1 Bumburan. Baik, rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMP 1 atau 1 Bumburan yang saya hormati dan saya banggakan. Kebetulan saya kebagian tugas ya. Dan tugasnya itu mendadak. Jadi ice breaking-nya boleh mendadak ya Pak ya? Oke. Kebetulan Pak, Bu, saya guru bahasa Inggris, jadi kita belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi ada 2 ice breaking Pak. Yang pertama sudah bisa menghitung dalam bahasa Inggris, tapi tidak usah banyak-banyak ya. One, ikuti ya sekali lagi. One, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
three, four. Oke, pintar Pak. Bapak pintar. Gambil lah ngajarnya. Gini, saya punya tepukannya, kodenya ya. Kodenya adalah 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau yang lain biasanya sampai 3. Karena saya seperti ini, budaya positif jadi ulah gitu wae sebenarnya. Jadi beneran mikir. Yang ada di channel yang lain 3, saya punya 4 ya. Boleh Pak? Boleh ya. Enak deh. Nah, ini aku perlu asisten. Pak Win, punten, yuk Bapak. Iya. Priori stand ini. Oh, step. Iya, coba nggak, Bapak. Nah, Ini hari nggak Kepala. Ya, kalau kata saya one, oke ya. Kalau kata saya one, tapi tepuknya berapa? You have to clap one clap, ya. One, oke, 1. Kalau two, oke. Kalau two, oke. Kalau three, kalau four, gini. Kalau four, berapa kan? 4. Udah. Oke, siap. Pintar Pak Ubud. Tapi dengan tambahan kodenya seperti ini. Paling Makanya dengan kepala tuh gitu. tidak hati. Oh, ini aku pemateri. Dan ini barang apa materinya? Ya. Kepala dia. Oh, tepuk, Pak. Dipayung giringan. Ya. Kalau kata saya one, berarti two. Apa? Two. Tahu Ronaldo? Oke. One, two. Oke. One, two. Balik kalau two, lihat. Berarti ini apa? Oke. Apa? Oke. Sekali lagi. Oke. Kalau 3 tadi berapa? Three. Cool. Kasetnya sambil cool. Oke, apa? Oke, sekali lagi lihat. 1, 2. Oke, kasih lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi yang semangat ya. 1, 2, 2. Tunggu. Oke. 3. Cool. Yang kaset yang manis ya, yang gini. Cool. Kalau four begini. Nah. Sorry. Well, apa? Ya, inspirasinya di Mas Andi. Ya. Please stand up, boy. Oke. Kalau kata saya please stand up, yes sir jawabannya ya. Yes sir. Bukannya lagi. Please stand up. Yes sir. Ya, ini sambil berita. Ya, dulunya ya. Kita cek dari awal. 1. Yang sama. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. 1, 2. Oke, good. 3. Good. 4. Sekarang gini.
konsentrasi ya, siap. 1, 1, 2. Oke. Oke. 1, 2 berapa uangnya? 1, 1, 2. 2. Oke, yang pintar, good, siap. Sekali lagi. 1, 1, 2. Oke, siap. 1, 1, 3. Siap. Yang lebih sulit lagi. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. Balik. 2. Oke. Good. Very good. Siap. 1, 1, 2, 2. Sekali lagi. Perhatikan kalimatnya ya. 1, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 go. 2. Oke ya. Ya. Udah cukup? Cukup. Oke, please sit down. Kalau ke anak saya Platon, thank you sir. Jadi itu ke anak-anak kalau saya itu ya, dan sebagainya. Capek. Terima kasih Pak Andi, Bapak Kepala Puntennya tersangka. Mengatur aturan nanti. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian peserta diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 1 Bungkam yang saya banggakan. Pada selanjutnya kita dengarkan lagi materinya. Sudah siap? Kita langsung ke kembali lagi pada yang terhormat materi Bapak Andi Susanto SP. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dini atas explaining-nya. Buat Pak Giting boleh banyak nanti siapkan untuk materi berikutnya, boleh tepuk-tepukan, boleh sambil joget bagiannya supaya memecah suasana keheningan kita gitu kan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Setelah ice breaking yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Perhatikan di sini Bapak Ibu ada pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia gitu kan. Nah, di sini kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Bertahan hidup gitu kan. Kemudian kasih sayang, nah kadang-kadang masalah kasih sayang nih Pak Ibu gitu. Kadang-kadang ada anak itu yang bandel kan. Bukan bandel sebenarnya ya, ini tadi kebutuhan hidup berkaitan dengan kasih sayang nggak didapatkan, nggak full gitu kan didapatkan. Makanya dia kadang-kadang mencari perhatian daripada bapak ibu guru gitu kan. Nah di sini gitu kan ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Jadi ketika sebenarnya seorang anak itu kan itu ada hal yang di luar daripada kebiasaan baik, itu sebenarnya bukan karena dia nakal, bukan karena dia tidak baik, tapi ini sebenarnya bapak ibu ketika saya belajar gitu kan ada dari kelima hal ini yang tidak terpenuhi gitu. Makanya larinya seperti itu, ada yang namanya kenakalan remaja dan sebagainya gitu kan. Kita ambil contoh banyak gitu kan, anak-anak remaja itu terlibat dalam misalnya pergaulan yang tidak baik karena apa? Misalnya dikarenakan orang tuanya itu broken home kan, jadi apa? Kurang kasih sayang, hanya mencari kasih sayang di luar seperti itu kan. Di sekolah dia nakal karena apa? Mencari kasih sayang supaya ada yang perhatian sama dia, supaya ada yang menegur dan sebagainya. Terus selain itu ada juga rasa penguasaan gitu, ingin menguasai dia itu ingin menguasai misalnya kelas tersebut gitu kan, pengen disebut ya dia itu yang paling jago di kelas seperti itu kan. Jadi larinya ke situ, kadang-kadang kenakalan. Ya ini Bapak Ibu soal kebutuhan dasar manusia. Nah di sini bisa kita lihat bersama-sama Ibu Joleha, guru wali kelas 9
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh gitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Tommy ini nakal gitu kan, disebutkan di sini. Dia selalu meminta bekal temannya dengan paksa. Nah, kalau kita sebagai gurunya Tommy, kira-kira ini apa yang akan kita lakukan? Apa kita cepret atau dimarahi atau bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Misalnya kita punya murid seperti Tommy, kira-kira yang pertama, jika Anda menghadapi seperti Ibu Juleha, apa yang akan kita lakukan kira-kira? Menurut Bapak Ibu, mempunyai murid yang seperti Tommy, dia itu suka ngambil makan temannya, kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Lakukan studi kasus. Oke, Awalnya bisa melakukan hal seperti itu apa dasarnya? Oke, good, luar biasa Pak Gun. Jadi luar biasa Pak Gun ya, jadi melakukan studi kasus. Jadi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya Tommy ini yang melatar belakang dia seperti itu. Kan banyak Bapak Ibu, mungkin bisa jadi di rumahnya itu dia itu nggak punya makanan, atau dia ini berangkat di rumahnya nggak tinggal sama keluarganya, atau bagaimana. Itu luar biasa, pilihan yang bijak, sangat luar biasa. Jadi kita nggak ujuk-ujuk marahin si Tommy, kenapa Tommy kamu selalu ngambil makanan teman? Kita harus tahu dulu studi kasus. Bila perlu mungkin Bapak Ibu ya kita visit home, kan kita tanya home visit gitu kan, kita tanya orang tuanya kenapa Bapak Ibu, kita bekerja sama, kolaborasi kan dengan orang tuanya sebagai rekan kita dalam mendidik anak gitu kan. Karena saya sering mengatakan gitu kan, ketika dengan orang tua itu sumber belajar itu ada 3 gitu kan. Pertama, orang tua, guru, pemerintah itu pusat pendidikan. Orang tua mengajarkan apa? Tata krama. Sekolah tempat mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan. Terakhir pemerintah yaitu untuk menentukan kebijakan gitu kan. Seperti yang kita hadapi saat ini, ada kurikulum A, B, C dan sebagainya gitu kan, itu pemerintah. Nah, jadi dalam hal seperti ini, seperti tadi kita telusuri latar belakang, bila perlu kita lakukan home visit dan juga kita tanya ke orang tua secara langsung untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Jadi kita tidak semata-mata ujung-ujung menyalahkan si siswa gitu, menjudge kamu gak baik, kamu adil. Jadi kita harus mengetahui kira-kira dari tadi Bapak Ibu ya, dari 5 kebutuhan dasar mana yang dipenuhi Tommy gitu kan. Apakah kasih sayang, apakah kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup gitu kan. Yang mana yang kira-kira tidak dipenuhi oleh si Tommy gitu kan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kan kemudian yang berikutnya, nah ini ketika sudah ditanya Bapak Ibu ya, di sini ambil contoh lah, kita sudah menanya di sini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, jadi apa gitu kan di sini salahnya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena lapar kan Bapak Ibu ya, dia tidak dibekali makan, berarti gimana gitu kan. Kekurangannya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival gitu kan. Alasan kedua yang mungkin Tommy melakukan hal tersebut adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia tadi, jadi caper kalau istilah kita, cari-cari perhatian, apalagi mungkin Tommy ini kurang kasih sayang gitu kan. Nah di sini, nah jadi kebutuhan dasar yang belum dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima gitu kan. Kemudian alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan, ingin menunjukkan bahwa saya paling dominan di kelas tersebut, saya paling kuat di kelas tersebut gitu kan. Itu kebutuhan kekuasaan, ingin diakui, jadi dia yang paling mendominasi di kelas tersebut. Kemudian ada lagi alasan Tommy yang keempat, yaitu bosan dengan bekal makanannya gitu kan. Jadi di sini Tommy ini sebenarnya mengganti, kita mungkin tiap hari dikasih tempe terus, jadi dia bosan gitu, jadi dia terpaksa. Jadi di sini dia kebutuhan akan kebebasan gitu kan, bebas pengen makan tuh sama yang lain. Jadi dia makannya tiap hari tempe, mulai temennya bawa tahu gitu kan, pengen tukeran gitu kan, jadi dia ambil sama temennya nggak dikasih, dipaksa gitu kan.
Nah kemudian ada Bapak Ibu alasan yang kelima yang mungkin gitu terjadi dari studi kasus Tommy tadi gitu kan ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah ini adalah kebutuhan yang ingin dia punya adalah kesenangan jadi dia terasa terhibur gitu kan. Temannya takut lah dia senang kalau temannya takut gitu karena di kelas itu mungkin nggak ada yang berani sama si Tommy gitu kan. Mungkin itu kebutuhan yang mungkin bisa terjadi dengan Tommy, bahkan mungkin dari cerita ini bisa juga terjadi di siswa-siswi kita yang bisa menjadikan pertimbangan buat kita ketika akan menghadapi mungkin siswa-siswa kita di kelas kita masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol Bapak Ibu bisa dilihat ada 5. Ini buat kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama ada sebagai penghukum. Jadi guru itu hobinya menghukum gitu kan. Kemudian yang berikutnya guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, di sini di restitusi ini posisi kontrol restitusi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, nah bisa Bapak Ibu perhatikan ya satu-satu. Di sini sebagai penghukum bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ada kolom posisi kontrolnya, kontrol dari menghindari hukuman. Nah, guru berbuat yaitu menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir murid. Misalnya murid terlambat gitu kan, langsung dihukum tanpa dicari alasannya seperti Tommy tadi atau ada yang lainnya gitu kan. Nah guru berkata itu bisa Bapak Ibu perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah sebagai teman, bisa diperhatikan nih perbuatannya, memantau. Kemudian ada manajer gitu kan. Di sini bisa mengukur di mana posisi kita sebagai seorang guru gitu kan. Dari perkataan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan itu sebagai penghukum. Di situ ada yang namanya ancaman. Terus perkataan yang berikutnya, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres jadi angka-angkanya lira gitu. Jadi supaya si muridnya merasa bersalah tuh guru tersebut gitu kan. Kemudian yang berikut sebagai teman ya dengan cara seperti seorang teman gitu kan, ayolah lakukan demi ibu gitu kan. Ayolah jangan nakal di kelas, ayolah kita bersama-sama belajar supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jadi sebagai seorang teman, kemudian sebagai pemantau, nah kita memantau gitu kan. Ya, pertanyaan ucapan itu selalu menghitung dan mengukur gitu kan. Seperti misalnya udah dibuat peraturan nggak boleh sepatu selain warna hitam, ada yang nggak pakai sepatu hitam. Kita sebagai pemantau mungkin kamu tahu apa aturannya, kita tanya kan di situ. Kemudian yang berikutnya sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika manajer, jadi bukan hanya menanyakan, tapi kita sudah bisa mencari solusi bersama-sama supaya si anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama. Seperti itu Bapak Ibu tentang posisi kontrol restitusi tadi ya. Ada manajer, skip saja manajer. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu, nah di sini yang menjadi fokus utama gitu kan, ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi tahapan dalam menghentikan anak ketika anak tersebut sering melanggar hal-hal yang salah seperti itu kan. Jadi di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, terus terakhir apa ya, pokoknya ada itu yang saya ingat ya, ada hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu adalah cara kita untuk menghentikan sesuatu yang salah. Konsekuensi itu adalah cara kita gitu kan untuk menghentikan sesuatu yang salah, tapi anak tersebut belajar dari kesalahan yang tersebut. Terus terakhir itu apa ya Bapak Ibu, saya agak lupa. Jadi ketika dia masuk ke sini ke tahapan segitiga restitusi, tapi bukan konsekuensi, tapi lebih dalam daripada konsekuensi. Maknanya yaitu adalah mengajarkan anak itu ketika berbuat salah, bukan hanya dia belajar dari kesalahan, tapi setelah dia berbuat salah dikuatkan lagi karakternya supaya tidak melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Dari kesalahan tersebut dia terus belajar.
Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus kemudian menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan awal kita nggak langsung menjudge dia itu salah gitu kan. Misalnya anak itu menggunakan sepatu hitam, selain hitam misal gitu kan. Jadi kita nggak langsung menghukum kamu salah tidak menggunakan sepatu hitam, dan kita menguatkan dia gitu kan. Kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Misalnya tidak apa-apa kali ini kamu tidak menggunakan sepatu hitam. Berbuat kesalahan itu wajar gitu kan. Tapi dari kesalahan itu kita harus belajar, bukan seperti keledai yang terjebak ke dalam lubang yang sama. Kita harus belajar dari kesalahan tersebut gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya ada menstabilkan identitas. Nah kemudian menstabilkan identitas itu misalnya saya tidak mencari kesalahan, tapi Anda tahu dari kesalahan Anda ini apa yang harus diperbaiki. Nah yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kemudian kita menanyakan bersama-sama murid itu menanyakan kira-kira apa langkah yang bisa kita lakukan supaya kamu tidak menggunakan sepatu yang selain warna hitam. Misalnya ambil contoh seperti Tommy tadi kan, misalnya kekurangan dia yang membuat tidak memakai sepatu warna hitam apa misalnya sepatunya kotor karena rumahnya jauh, atau sepatunya kotor karena lupa tidak dicuci pas hari Minggu gitu kan. Mungkin di situ kita bisa cari solusi bersama. Misalnya kita bisa memberi masukan, kamu harus membuat jadwal atau mengingatkan ketika hari Sabtu sepatu harus dicuci supaya kesalahan yang sama tidak terulang gitu. Jadi siswa itu secara kita gini Bapak Ibu ya, jadi kita memberikan penyelesaian kepada siswa itu bukan hukuman, tapi secara humanis, secara baik gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu dari kasus seperti ini, di sini saya memiliki 2 kasus ya Bapak Ibu. Jadi di kasus ini saya memiliki 2 kasus, saya akan bagi 2 kelompok ya Bapak Ibu, kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini saya punya 2 kasus, jadi nanti saya beri waktu ke Bapak Ibu untuk kasus 1 dan kasus 2. Jadi di kasus ini Bapak Ibu membuat percakapan tentang segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada kasusnya. Yang pertama, saya sebagai seorang guru IPS menugaskan peserta didik kelas 12 IPS membuat suatu tugas. Nah, tapi ketika ditugaskan ada yang anak yang namanya Budi di sini masih juga belum menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya kasus kedua, saya sedang mengajar di depan kelas tentang materi interaksi antar desa dan kota. Nah, ada 2 orang siswi tertawa malah sambil makan gitu kan. Nah, di sini saya menghadiri kedua anak tersebut gitu kan ketika sedang makan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi di sini ada 2 kasus. Nanti saya akan berikan ke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bekerja sama ya Bapak ya. Jadi nanti saya kasih waktu yaitu 10 menit Pak Ibu buat membuat penyelesaian tadi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Jadi nanti kalau waktu kita cukup Bapak Ibu, kita coba demonstrasikan di depan. Silakan Bapak Ibu ya, saling bekerja sama diselesaikan. Kalau waktu kita cukup, nanti boleh kita coba demonstrasikan di depan. Kalau memang waktu kita tidak cukup, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Informasi dulu Pak. Oh ya, Sudah keluar. Oh, tadi tidak ada kesalahan. ya, kalau ada yang
sulit Pak, silakan dilanjutkan. Jadi ini Pak, ini nanti dibuat jadi ada 3 tahap Pak ya. Jadi yang tadi start dengan identitas sampai terakhir ini harus ada apa? Iya, kasus Ini ya di kasus ini dulu poinnya. Jadi dari kasus ini harus ada 3 tahapan yang tadi jadi bagaimana kita menyelesaikan masak dengan hukumannya. Bagaimana Bapak Ibu sudah dapat dipahami ya? Ya sudah Pak. Waktu masih ada kurang lebih 10 menit lagi, masih ada silakan dipresentasikan Pak. Nah, kalau cukup waktunya Bapak ya, mengingat waktu kita sudah. Oh udah. Oh presentasi atau tidak? Ini yang depan. Perwakilan satu Pak. Boleh. Pak Ginting. Dua. Kita sebagai murid, sebagai siswa dan sebagai Itu nomor itu Pak. Salam neng. Bulan. Masuk. ya kan? Demonstrasinya harus ada siswa dan guru. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan waktu kepada saya, yaitu tentang pemecahan kasus, yaitu tentang kasus 2. Langsung aja ke ini Pak, yang Tentang dialognya. ya, 3 poin tadi. Nah, di sini ada penyelesaian masalah tentang masalah restitusi, yaitu tentang menstabilkan identitas. Nah, di sini ada percakapannya. Nah, coba kita bacakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nek. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Pak. Baik, sebelumnya saya panggil karena ingin ngobrol dengan berdua. Sepertinya seru sekali kalian. Maafkan kami berdua Pak. Loh, mengapa? Kalian minta maaf sama Bapak. Iya Pak. Tadi kami ngobrol dan bersama-sama saat kita mengajar di depan kelas. Baiklah, jika kalian menyadari alasan utama Bapak memanggil kalian berdua, dengan Bapak. Nah, di sini dari percakapan di atas, ya, itu adalah sebuah restitusi untuk menstabilkan identitas. Ya. Nah, berarti di sana itu ada saya mau mengirim diskusi dan berkata ingin ngobrol dengan mereka. Nah, berarti itu menstabilkan sebuah identitas antara siswa karena sedang pelajaran mengobrol. Lanjut selanjutnya dilanjut ya. Iya, silakan. Nah, di sini ada lagi obrolan, coba. Tadi kalian berdua minta maaf kepada saya. Mohon maaf ya. Tadi kalian berdua minta maaf kepada saya karena bercanda di dalam kelas. Apa
apakah hal tersebut salah? Iya Pak, kami sadar bahwa kami salah. Nah, jika kalian bercanda dalam kelas, nanti siapa nanti yang akan dirugikan? Tentu saja teman-teman kami jadi terganggu Pak. Dan kami juga salah Pak, berarti tidak menghormati Bapak. Nah, bercanda tidak apa-apa, karena saya juga bercanda. Tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi saat itu. Betul apa yang kamu katakan Susi? Nanti teman-teman jadi terganggu dengan suara candaan kalian. Dan apakah kalian suka jika kita sedang berbicara tetapi tidak diperhatikan? Tidak suka Pak. Nah, itu adalah sebuah contoh sebuah restitusi tindakan yang sama. Mengapa mereka mengobrol dan bercanda saat jam pelajaran? Nah itu, berlangsung keadaan tersebut itu dalam keadaan suasana belajar. Terus yang ketiganya itu, nah baiklah kalau begitu, apa yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki ini? Kami meminta maaf kepada Bapak. Bagian tadi satu presentasi bagaimana kita menganalisis kasus-kasus yang restitusi ya, bagaimana dengan ketiga kasus tadi penyelesaian dan juga dampak positifnya untuk kita, khususnya untuk guru di satu atas satu kumpulan menggali kasus menjadi satu program yang positif dan juga mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik dalam menangani kasus. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Mungkin ini ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kasus berikutnya Pak ya. Kasus satu mungkin bisa kita lanjutkan di kemudian hari di diseminasi yang akan datang. Mungkin teman-teman yang CGP berikutnya bisa nanti disampaikan ya pengalaman hari ini gitu ya, untuk pertemuan diseminasi yang akan datang. Luar biasa, benar sekali apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ginting tentang segitiga restitusi. Terlihat dari percakapannya, jadi dia menstabilkan dulu identitas gitu kan, sampai ke akhir menemukan solusi secara istilah kerennya secara humanis gitu kan Bapak Ibu. Jadi anak itu nggak ada rasa takut gitu menghadap ke kita, nggak ada rasa jengkel kepada kita, tapi kita sama-sama mencari solusi bersama gitu kan, dengan tanpa menyudutkan pihak manapun, terutama si murid gitu. Jadi murid kita dianggap disalahkan gitu kan, tapi kesalahan mereka itu adalah sebuah pembelajaran yang harus dijadikan pelajaran ke depan, yang jangan sampai dilakukan kedua kalinya gitu kan. Nah mungkin itu Bapak Ibu akhir dari materi kita untuk budaya positif. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang budaya positif atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk diseminasi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan terakhir CGP berikutnya di angkatan 12 yang akan datang, kita bisa sering mengadakan diseminasi. Untuk kita sekali lagi Bapak Ibu ya, saya di depan ini bukan berniat untuk menyampaikan materi seperti yang disebutkan oleh Bapak itu terlalu hebat Bapak menurut saya menyampaikan materinya, tapi ini sama-sama kita sharing gitu kan. Kalau dimana saya ada kesalahan dari ucapan saya ini, boleh nanti kapan-kapan kita sharing kembali Bapak Ibu supaya kesalahan yang terjadi tidak terlanjut kedua kali. Terakhir dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita pada malam hari ini di destinasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 atap 1 Unggulan. Yang terhormat Bapak Andi Susanto SPD, dan terima kasih juga atensi perhatian dari seluruh peserta pada kesempatan diseminasi kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan, tentunya juga kita akan membawa sebuah perubahan untuk paradigma pendidikan ke depan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kami yang terhormat, materi yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Hambaton yang saya hormati, Dewan Guru SMP Aswatul yang saya hormati, untuk lebih membawa kehikmatan dan juga keberkahan pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, kita akan tutup
acara ini dengan pembacaan doa tutup yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nurholis Singh. Kepada yang terhormat Bapak Nurholis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan Bapak Andi Susanto. Semoga kita bergerak, menggerakkan dan selalu bergerak. Menjadi hebat, selalu hebat di mana kita akan hebat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma inna as'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afwa wal ghina. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ighfir lana dhunubana li waliyina kama rabbayana shighara. Allahumma qina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami tuturkan kepada yang terhormat Bapak Nurholis Singh SPD atas pembacaan doa tutupnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari apa yang didoakan oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, saya sebagai pengatur acara pada kesempatan malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari pemateri yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, dan sekali lagi segala kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kealpaan tentunya saya pribadi sebagai pengatur acara. Mohon maaf segala kegelapan dan kealpaannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Sumitana, guru SMPN 1 Atap 1 Gunung Bungbulang, tempat di mana Pak Andi mengajar saat ini. Tadi Pak Andi sudah melaksanakan diseminasi tentang disiplin positif, dan alhamdulillah kami merasa bangga atas tercapainya Pak Andi menjadi calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya ucapkan selamat kepada beliau. Semoga beliau menjadi guru penggerak yang bisa bergerak dan menggerakkan. Diseminasi pengibasan yang dipaparkan oleh Pak Andi Susanto merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengibasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet yang apabila ditinggal, magnet temannya akan menjadi hilang kemagnetannya. Tetapi bersifat permanen di mana walaupun sudah hilang pengimbasannya akan tetap magnet itu secara permanen, yaitu memberikan energi positif bagi rekan-rekan yang lain dan juga keberlangsungan pendidikan di satu atap satu Bungbulang pada khususnya, sehingga nantinya anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan motivasi mereka pun untuk belajar dapat meningkat dengan penguasaan
penguasaan siswa yang dilakukan oleh Pak Andi. Capaian-capaian pembelajaran akhirnya meningkat dan prestasi siswa juga dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, selamat kepada Pak Andi Susanto yang telah melaksanakan diseminasi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan yang terbaik khusus buat beliau dan umumnya buat kita semua di SMPN 1 Atap 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erwin Fardiansa. Saya salah satu guru pengajar di SMPN 1 Atap 1 Bungkulang, teman sejawat dari Bapak Andi Susanto selaku guru juga di SMPN 1 Atap Bungkulang. Rekan saya Pak Andi Susanto, menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan dari beliau, dari hasil diseminasinya cukup memuaskan ya. Mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena untuk saat ini masih banyak siswa di sekolah, terutama mengenai mereka itu disiplinnya kurang dari faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya. Nah, dari sini untuk kami sebagai guru juga sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat salah bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai narasumber, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi yang dibawakan oleh Bapak Andi Susanto selaku guru yang sedang melaksanakan guru penggerak bisa diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kami untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam testimoni kali ini. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bapak Andi Susanto.